Jadi kita akan berbicara, menceritakan tentang sosok seorang menara ilmu, mercusuarnya ilmu keislaman di zamannya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Nabi secara keseluruhan adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh pemilik langit. Allah turunkan ayat dari langit khusus untuk memuji keberadaan manusia-manusia yang terbaik ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran yang sudah kita hafal semuanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik, manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Lah kalian ketika ayat ini turun, orang Islam yang dimaksud oleh Allah kalian pada waktu itu yang ada adalah Rasul dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat masuk ke dalam ayat ini pertama kali sebelum adanya umat Islam yang lain. Dan juga Allah puji mereka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Di para sahabat adalah generasi yang sudah distempel bahwa mereka itu diridhai Allah, maka kita harus mengikuti mereka. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para sahabat disuruh ngikut kita ini karena mereka itu diridhai Allah. Yang diridhai apanya? Ya diridhai cara beragamanya, diridhai akhlaknya, diridhai ibadahnya. Makanya kita disuruh mengikuti para sahabat. Lah di antara bentuk hak-hak sahabat yang harus kita tunaikan adalah kita harus mengenal mereka. Maka dari itulah kita harus tahu siapa saja di antara para sahabat supaya kita bisa meneladani mereka. Maka yang kita pelajari pada pertemuan yang baik ini adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa beliau ini? Beliau adalah Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Beliau nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada seorang laki-laki yang bernama Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka beliau ini masih ahli baitnya Rasulullah. Ya, karena sama-sama Bani Hashim. Ya, jadi beliau adalah salah satu dari ahli baitnya Rasulullah. Al-Qurashi, beliau ini dari suku Quraisy. Al-Hashimi, dari Bani Hashim. Dan beliau kunyanya adalah Abul Abbas, bapaknya Abbas. Jadi Abdullah punya bapak namanya siapa? Al-Abbas. Abdullah punya anak, kasih nama Abbas, sehingga beliau adalah Abul Abbas, Ibnul Abbas. Itu memang kebiasaan orang dulu itu, diantara cara ingin berbakti kepada orang tua adalah menghidup-hidupkan nama orang tua. Makanya nggak heran di kalangan zaman dulu itu banyak seseorang menamai anaknya dengan nama bapaknya. Dia punya bapak namanya Abbas, anaknya dikasih nama Al-Abbas. Nah itu ya. Alladzi malakal majda min atrafihi. Abdullah bin Abbas ini punya kemuliaan dari banyak segi. Istama'alahu majdus sahabah, terkumpul pada diri Abdullah bin Abbas banyak-banyak kemuliaan. Yang pertama, majdus sahabah, kemuliaan bahwa dia itu sahabat Nabi. Menjadi sahabat Nabi itu kemuliaan, karena banyak teks-teks agama yang memuji mereka. Makanya kalau orang terkategorikan sahabat Nabi, itu otomatis pujian untuknya. Karena banyak teks-teks agama baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah yang menunjukkan pujian kepada para sahabat. Sedangkan Rasul sendiri mengatakan khairun nasi qarni,
sebaik-baik manusia adalah yang satu zaman sama aku, yang masuk Islam maksudnya. Kalau yang kafir enggak. Nah, di antaranya Abdullah bin Abbas. Kemuliaan pertama adalah majdus sahaba, kemuliaan sebagai seorang sahabat Nabi. Masih ada kemuliaan yang lain, yang kedua, yaitu majdul qarabah, kemuliaan sebagai kerabatnya Nabi, keluarganya Nabi, ahli baitnya Nabi. Ada ahli bait, menurut ahlu sunnah itu seluruh anak keturunannya Hashim yang masuk Islam. Jadi anaknya Abbas, anaknya Abu Thalib yang masuk Islam, anaknya siapa lagi? Ja'far, ya, anaknya Aqil. Pokoknya seluruh Bani Hashim yang masuk Islam itulah apa namanya? Ahli sunnah. Bahkan sebagian ulama menambahi termasuk Bani Muthalib. Nah itu, maka termasuk di dalamnya Abdullah bin Abbas punya kemuliaan yang nomor dua, yaitu majdul qarabah, kemuliaan sebagai kerabat Nabi. Dan beliau statusnya adalah ibnu ammin nabiyyi, anak pamannya Rasul, artinya sepupunya Rasulullah. Kemudian yang nomor tiga, majdul ilmi, beliau punya kemuliaan ilmu yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Majdul ilmi nanti kita terangkan. Makanya beliau itu dijuluki habrul ummah, bisa khibrul, bisa habrul, ahli ilmunya umat ini. Dan beliau juga dijuluki turjumanul Quran, orang yang paling punya otoritas untuk menafsiri apa maksudnya Al-Quran itu. Kemudian beliau juga kemuliaan yang nomor 4, majdud tuqa, kemuliaan dalam ketakwaan. Kana sawaman bin nahar, orang ahli puasa di siang hari. Qawaman bil lail, suka sholat malam, berdiri di tengah malam. Mustaghfiran bil ashar, suka memohon ampunan kepada Allah di penghujung malam. Bakaan min khasyatillah, orangnya gampang nangis. Kalau sholat nangis, kalau berdoa gampang nangis. Yang nomor 5, majdul jamal, beliau punya kemuliaan al-jamal, rupawan, ganteng, handsome. Jadi Abdul bin Abbas itu ganteng orangnya, Pak. Wa kana wasiman jamilan, beliau itu dulu orangnya rupawan, ganteng, tampan. Madidal qama, perawakannya itu tinggi, gagah. Mahiban, orangnya berwibawa. Kamilal akli, kecerdasannya sempurna. Zakiyan nafsi, dan jiwanya itu suci, gak gampang ngerasani orang, gak gampang benci orang. Luar biasa Abdul bin Abbas nih, ya, luar biasa. Kapan lahirnya? Perhatikan. Wulida ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Abdullah bin Abbas ini lahir sebelum Nabi hijrah 3 tahun, atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah berarti Abdullah bin Abbas lahir, umurnya Nabi berapa? Ayo. Nabi hijrah umur berapa? Nabi itu kan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, berdakwah kepada tauhid di kota Makkah 13 tahun. Betul apa enggak? Betul ya? Berarti Rasul hijrah umur 53. Lah Abdullah bin Abbas itu lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti Rasulullah umur 50 tahun baru Abdullah bin Abbas lahir. Artinya apa? Artinya Rasulullah wafat. Perhatikan, artinya Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas umurnya berapa? 13, Pak. SMP kelas 1 atau SMP kelas 2, betul ya? Betul apa enggak? Ya, jadi Rasulullah wafat itu umurnya Abdullah bin Abbas masih 13 tahun. Tapi beliau sanggup menghimpun hadis-hadisnya Rasulullah yang sangat banyak. Bagaimana kok bisa terjadi, nanti kita pelajari. 6. Kemudian wa ma'adzalik faqad hafidha lil muslimina an nabiyihim 1660 hadisa. Rasulullah wafat, beliau masih umur 13 tahun, tapi beliau mampu mengumpulkan 1660 hadis dari Rasulullah SAW. Itu ya. Amma manaqibuhu faya katsiratun jiddan minha.
Adapun keutamaan Abdullah bin Abbas sangat banyak sekali. Apa saja keutamaan Abdullah bin Abbas? Yang pertama, doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil ilmi wal hikmah wal fiqhi fid din. Beliau termasuk sahabat yang diberi doa khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat yang diberi doa khusus oleh Rasulullah supaya menjadi orang yang faqih terhadap agama ini, dan didoakan Nabi supaya paham isinya Al-Quran. Saya bacakan. Yaqulu Ibnu Abbas, itu keutamaan yang pertama ya, keutamaan bahwa beliau pernah diberi doa khusus padahal masih kecil itu beliau. Dan saking senangnya Rasulullah sama Abdullah bin Abbas nih, kemana-mana diajak, sering diajak Nabi, bahkan pernah dibonceng Nabi satu kendaraan. Sepupu tapi umurnya jauh. Biasanya kalau sepupu kan unda-undi, ya betul ya. Itu nggak heran. Kenapa nggak heran? Karena Rasul sama ayahnya, siapa namanya? Ayahnya Abdullah bin Abbas, siapa? Abbas. Itu umurnya nggak terpaut jauh. Antara Nabi sama pamannya sama omnya itu nggak terlalu jauh. Makanya ketika Abbas punya anak, maka apa namanya, jarak selisihnya sangat apa? Sangat jauh. Semoga bisa dipahami. Maka ketika Abdullah bin Abbas kecil pernah didoakan Nabi. Begini ceritanya. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas pernah berkata, dhammanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi. Rasulullah pernah merangkul aku, mendekap aku. Jadi Abdullah bin Abbas pernah didekap Rasulullah, dirakut, dirangkul, didekap Rasulullah ila sadrihi. Terus aku ditaruh di apa namanya, ke dadanya Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarilah bocah kecil ini al-hikmah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhul kitaba. Ya Allah, ajarilah bocah kecil ini al-kitab, yaitu Al-Quran. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah, ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor berapa sekarang? Nomor 2, keutamaan nomor 2. Jadi begini, Abdullah bin Abbas itu kan anaknya Abbas. Abbas punya istri, berarti kan mamanya Abdullah bin Abbas, betul ya? Namanya siapa? Ummu Fadl. Namanya siapa? Ummu Fadl. Jadi Ummu Fadl ini ibunya Abdullah bin Abbas. Ummu Fadl punya saudari namanya Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah. Jelas? Berarti Abdullah bin Abbas ini sama Nabi ini dekatnya dari 2 jalur. Jalur dengan beliau sama Nabi itu sepupuan. Nah, jalur sama istrinya Nabi, statusnya Abdullah bin Abbas itu keponakannya istrinya Nabi. Namanya siapa tadi istrinya Nabi? Maimunah radhiyallahu anha. Sehingga Abdullah bin Abbas ini sering datang ke tantenya, nginep di rumah tantenya. Tujuannya bukan sekedar nginep, tapi ingin tahu Rasulullah kalau malam tuh ngapain, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudhunya Nabi. Paham? Maka Abdullah bin Abbas ini keistimewaan nomor 2 adalah di sini diterangkan, mamin manakibihi kasratu mulazamatihi li Rasulillah. Termasuk keutamaan Abdullah bin Abbas adalah beliau ini sering mulazamah, kemana-mana bareng Nabi, buntuti Nabi kemana-mana. Nah, ini tidak semua sahabat seperti itu. Jadi Abdullah bin Abbas termasuk yang suka kemana-mana bareng Nabi. Mulazamah tuh ya nih, cari nih wong Surabaya ngintil nanti, ngerti ngintil kan? Kemana-mana bareng, buntuti Nabi kemana-mana, ikut di rumahnya Nabi, ikut sholat bareng Nabi, ya gitu. Kemantil sama Nabi, ya kata orang Jawa ya. Wa min manaqibi sallallahu alaihi wasallam kasratu mulazamatihi li Rasulillah. Saya kasih contoh di sini. Idza hamma Rasulullah an yatawadda kana Ibnu Abbas bi jiwarihi yu'idu lahum ma'awdhuhi. Jadi Rasulullah dulu kalau ingin wudu,
Itu Abdullah bin Abbas kecil langsung, nggak pakai diperintah, sudah ngerti ini Rasulullah mau sholat gitu ya. Itu Abdullah bin Abbas langsung ngambil apa? Air wudhu, ngawulo sama Nabi. Makanya didoakan Nabi, ini anak kecil ini beda dengan anak kecil yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin sibuk main situ apa, ini tidak, ini kemana-mana bareng Nabi, ingin tahu ilmu, tanya Nabi. Ya, yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, dakhalan nabiyyu al-khala'ah. Nabi pernah masuk ke khala, itu kalau sekarang WC, tempat ke kamar kecil lah. Dakhalan nabiyyu al-khala fa wada'tu lahu wudu'an. Rasulullah masuk ke kamar kecil, maka aku sediakan air. Wa huwal ma' alladhi yatawadda bihi, yaitu air untuk wudu. Ya, kalau selesai bersuci kan wudu. Maka Rasulullah keluar, itu air sudah ada di depan. Maka Rasulullah berkata, man wadha'a hadza? Loh, siapa yang letakkan air ini kok sudah siap begini? Fa ukhbira, maka dikatakan ke Rasulullah, ini adalah Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah berkata, Allahumma faqihu fid din, ya Allah pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah fi baiti Maimunah, pada waktu itu Rasulullah ada pada giliran istrinya yang bernama Maimunah. Ya, kebetulan Maimunah ini masih apanya Abdullah tadi? Tantenya, betul? Masih apa? Kholah. Ya, kholah ya. Kholah itu kan dulure emak. Nggih, betul ya? Bibi ya. Rasulullah SAW pada waktu itu di rumahnya Maimunah, dan Maimunah itu kholahnya Abdullah bin Abbas. Fawadatu lahu wudu'an minal lail, maka malam-malam hari, karena tahu kebiasaan Rasulullah itu kalau di penghujung malam, ya jam 1 atau jam setengah 2, pokoknya di sepertiga malam terakhir, itu kebiasaannya Nabi itu bangun. Jadi begini, saya ingin menerangkan agak melebar dikit. Rasulullah itu cara tidurnya ada dua, Pak. Ini jarang disampaikan. Rasulullah itu cara tidurnya dua. Tidur yang pertama, Rasulullah itu tidak mau berlama-lama begadang, nggak mau Rasulullah. Rasulullah itu melarang kita untuk tidur sebelum Isya, betul? Habis maghrib tidur itu jangan. Rasulullah nggak senang seperti itu. Tapi kalau selesai Isya, Rasulullah itu nggak mau begadang lama-lama, kecuali kalau ada urusan penting, beliau ngobrol sama istri beliau. Tapi selama nggak ada hajat yang terlalu penting, beliau nggak nongkrong, beliau nggak cangkruan. Jadi habis Isya beliau langsung apa? Istirahat di awal waktu. Itu tidurnya bagaimana? Itu tidurnya Rasulullah SAW miring ke arah apa? Kanan. Miring ke arah kanan, beri beliau posisinya ya di atas apa namanya anggota badan sebelah kanan. Artinya miring kanan. Dan perhatikan Rasulullah meletakkan apa namanya ini? Telapak tangan kanannya di bawah pipinya begini. Itu kalau tidur di awal waktu. Terus beliau berdoa, Allahumma qini adzabaka yauma takhsyuru ibadaka atau tab'asu ibadaka. Ya Allah, jauhkanlah atau jagalah aku dari api dari api neraka, atau jagalah aku dari azab di hari ketika engkau akan kumpulkan seluruh manusia. Itu cara tidur yang pertama, kurang lebih seperti itu. Itu di kitab Syama'ilun Nabi. Nah, setelah itu di penghujung malam seperti dalam hadis ini, di sepertiga malam terakhir itu Rasulullah bangun. Bangun untuk apa? Sholat malam. Nah, nanti kalau Rasulullah sholat malam itu nggak ngepres waktu subuh, tapi ada apa? Ada jeda. Lah jeda itu Rasulullah tidur lagi, tapi tidurnya Nabi berbeda dengan cara tidur yang pertama. Apa kalau yang tidur yang kedua ini? Karena Nabi nggak mau tidurnya pules. Kalau pules nanti takut apa? Bablas. Cara tidurnya Nabi adalah dengan cara sikunya ditegakkan gini, terus telapak tangan kanannya ini digunakan untuk apa? Menopang. Bisa nggak orang tidur ini diberdirikan seperti itu? Kan bisa kan kayak gitu kan? Tujuannya apa Nabi seperti itu? Biar Nabi tidak apa? Terlelap. Karena Nabi menjaga waktu, jangan sampai subuhnya. Dan nanti Bilal datang bangunkan Rasulullah atau menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke materi. Rasulullah SAW pada waktu itu ada di giliran rumahnya Maimunah. Malam hari Abdullah bin Abbas karena tahu kebiasaan Rasul sudah menyiapkan tuh. Bocah kecil loh padahal itu. Rasulullah wafat umur 13,
Sedangkan ini Nabi belum wafat, berarti masih kecil apa sudah besar? Masih kecil. Tapi sudah nyediakan ya wudunya Nabi. Faqalat lahu Maimunah, maka Maimunah ngomong, tantenya ini Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wadha'a laka hadza Abdullah bin Abbas." Ya Rasulullah, yang meletakkan ini adalah ponakanku dan sepupumu. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah mendoakannya dan berkata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia urusan agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Makanya mancep itu ilmunya Abdullah bin Abbas, didongani Nabi berulang kali, mancep ilmunya. Wa idza waqafa an-nabiyyu lis-salati fi jawfil lail kana Ibnu Abbas hunaka khalfa yusalli. Kalau Rasulullah sudah berdiri tegak mau sholat, ini bocah kecil datang sholat di belakangnya. Ataitu Rasulullah min akhiril lail, aku ikut Rasulullah di penghujung malam, aku datangi Rasulullah sudah siap-siap sholat, aku datang di belakangnya. Fasallaitu khalfahu, maka aku sholat di belakang Nabi. Padahal cuma berapa orang? 2 orang kan? Saya sholat di belakangnya. Fa akhadha biyadi, maka tanganku dipegang sama Rasul, terus aku ditarik maju supaya sejajar. Kan cuma berapa? 2 orang, supaya sejajar. Faja'alani hida'ahu, aku dijadikan Rasul sejajar sama dirinya. Aku di sebelah kanan, Rasul di sebelah apa? Ya kan ngimami kan ya. Falamma aqbala Rasulullah ala sholati, kalau Rasul sudah siap-siap sholat, maka aku mundur. Maka apa? Mundur. Maka setelah sholat Rasul berkata, ada apa dengan dirimu ya Abdullah? Aku tarik dirimu supaya sejajar sama aku, giliran aku sudah sholat, ente mundur lagi. Mengapa? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, awa yambahi li ahadin an yusalli khida'aka wa anta Rasulullah. Apakah boleh orang sholat sejajar dengan dirimu padahal engkau ini adalah siapa? Rasulullah. Maka saking senangnya Rasulullah dengan jawaban itu, didoakan lagi sama Nabi, dan Nabi mengatakan, fada Allah li an yazidani ilman wa fahman. Rasulullah mendoakan agar aku diberi ketambahan ilmu dan tambahan pemahaman. Dalam riwayat yang lain, bukan di belakang, dalam riwayat yang lain Rasulullah, Abdullah bin Abbas nginep di rumahnya tantenya, khalanya Maimunah. Kalau Rasulullah sudah sholat, beliau ikut sholat di sebelah kirinya sejajar, di sebelah apa? Kirinya. Maka dalam kondisi sholat dipegang, diputer, ditaruh di sebelah apa? Kanan. Lah kalau ini nggak mundur, kalau yang ini. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas itu sangat apa? Dekat dengan Rasulullah SAW. Itu keutamaan yang nomor 2, bahwa Abdullah bin Abbas ini ya kasratu mulazamati, kemana-mana sama Nabi. Nah sekarang yang nomor 3. Masih nomor 2 ya, masih nomor 2 yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas ini sering kemana-mana bareng Nabi, termasuk ketika safar. Rasulullah pergi jauh sama Abdullah, Rasul berkendaraan sama Abdullah bin Abbas. Wa idza aziman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala safar kana Ibnu Abbas radifahu. Dahulu kalau Rasulullah safar, itu terkadang Abdullah bin Abbas itu dibonceng sama Nabi. Yaqul Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dabbatihi yauman. Aku pernah dibonceng Rasulullah, di belakang Rasulullah pada sebuah kendaraan. Itu dalil bahwa boleh menaiki hewan tunggangan 2 orang, boleh selama mampu, boleh. Karena Rasul juga pernah membonceng siapa yang pernah dibonceng Nabi? Mu'ad bin Jabal. Masih ingat yang Rasulullah bertanya, wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Nah, di antara yang pernah dibonceng Nabi ya ini Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dabbatihi yauman. Aku pernah dibonceng Rasulullah di atas kendaraannya. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, masih kecil pada waktu itu. Rasulullah berkataku, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai bocah kecil, sesungguhnya aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillahi yahfadka,
jagalah agama Allah, kamu dijaga Allah. Kalau anda ini semangat datang ke masjid, menjaga masjid, anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, kamu jumpai Allah ada di hadapan. Allah akan menolongmu, bukan zatnya, tapi pertolongan Allah. Kalau zatnya Allah ada di mana? Di atas arsy. Tapi pertolongannya Allah, ilmunya Allah, dukungan Allah itu akan di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Oh, diajari tauhid ini. Wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah sesungguhnya seluruh umat manusia ini, seandainya mereka bersatu padu ingin memberikan manfaat kepada dirimu, tidak bisa kecuali sebatas yang Allah tetapkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu alaika. Dan seandainya manusia di jagat raya ini ingin mencelakakan dirimu, tidak akan mampu mencelakakan dirimu sedikit pun kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan catatan-catatan takdir sudah kering. Itu orang kalau memahami hadis ini nggak sedih dia. Kena musibah, gimana lagi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Betul apa enggak? Nah, orang kalau tertimpa musibah itu ada 4 sikap yang berbeda. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa musibah yang datang itu akan memecah manusia menjadi 4 golongan. Saya ulangi ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa musibah yang datang itu memecah manusia menjadi 4 golongan. Jadi musibah itu untuk mengetahui kita ini kelas berapa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Musibah datang membagi manusia menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang memiliki sifat at-tasakhut, gerundel, gerutu, tidak legowo, mangkel. Kena musibah, istrinya dimarahi, anaknya dimarahi, ngamuk, marah-marah, enggak legowo, enggak terima, tidak dekat sama Allah, malah jauh kepada Allah, dari Allah. Nah, ini model orang pertama. Kalau diuji tipenya seperti itu. Tipe yang nomor 2, orang kena ujian, kena musibah, tipe yang nomor 2 adalah as-sabr, sabar. Aduh sedih, tapi gimana lagi, sudah takdirnya Allah, ya sabar saja. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang kalau kena musibah dia ucapkan inna lillahi raji'un. Itu nomor 2. Yang nomor 3, orang kalau ditimpa musibah, sikap yang nomor 3 atau golongan yang nomor 3 adalah orang yang melakukan ar-ridha. Apa ridha itu? Ridha. Apakah ada perbedaan antara ridha sama sabar? Iya ada. Orang sabar itu sedih, tapi karena terjadi ya gimana lagi, sabar. Tapi sedih orang sabar itu. Berbeda dengan orang apa tadi? Ridho nggak ada sedihnya. Wes legowo banget pokoknya. Orang ridho itu lebih mengharap pahala atas musibah itu daripada nikmat dikembalikan lagi kepadanya. Dan yang paling hebat, yang nomor 4, apa kira-kira? Asyukru. Diberi ujian musibah tapi tetap apa? Bersyukur. Makanya Nabi itu kalau dapat sesuatu yang kurang enak, beliau mengucapnya alhamdulillahi ala kulli hal, tetap memuji Allah. Nah itu ya. Nah ini Abdul bin Abbas sejak kecil diajari Nabi. Wa idza syariban nabiyyu kana Ibnu Abbas an yamini. Rasulullah itu kalau makan minum itu biasanya Abdul bin Abbas ada di sebelah kanannya. Pernah suatu ketika Rasulullah itu sama Khalid bin Walid sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ada di kanannya Nabi, sedangkan Khalid bin Walid, Khalid loh ini bukan orang sembarangan, Khalid
pendekarnya Islam, panglimanya Islam, dijuluki apa? Saifullah. Apa artinya Saifullah? Pedangnya Allah di sebelah kiri. Terus Rasulullah berkata, asyarbatulaka ya Abdullah bin Abbas, masih kecil, bocah kecil, ini minuman milikmu, tapi kalau boleh dan kalau engkau ridho, kalau engkau mau, engkau utamakan kepada siapa ini? Khalid si Ae gitu loh. Apa musik cilik ini Khalid iki wong gede, pendekar, panglima Islam gitu loh. Ya Abdullah bin Abbas, hada syarbatalaka, ini minumanmu, tapi kalau kamu boleh apa enggak kamu berikan siapa? Khalid saja. Kata Abdullah bin Abbas, ma uksiru ala su'ri Rasulillahi ahadan. Jadi Rasul itu minum ceritanya itu. Terus ada bekasnya apa? Bekasnya Rasulullah dikasihkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kan Rasulullah kan selalu kanan dulu. Rasulullah kalau nyalami orang itu bukan kiri terus kanan, enggak, tapi kanan terus kiri. Apa maksudnya ya? Ya Abdullah, ini memang jatahmu, tapi kalau engkau ridho tak kasihkan ke siapa? Siapa tadi? Khalid bin Walid dulu. Tapi kata Abdullah bin Abbas, ma utiru ala su'ri Rasulillahi ahadan, aku tidak akan berikan bekas minuman Nabi kepada orang lain. Itu kan menunjukkan dekat, sampai bisa meminum bekas dia apa? Minumannya Rasulullah atau minuman di gelasnya Rasulullah SAW. Salisan, itu semuanya menunjukkan keutamaan nomor 2, yaitu bahwa Abdullah bin Abbas itu kemana-mana selalu bareng Nabi. Sekarang keutamaan yang nomor 3, wa min manaqibihi taqdimu Umar ibn Khattab lahu wa thana'uhu alaihi. Umar bin Khattab itu diantara keutamaannya Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab mengutamakan bocah kecil ini sebagai penasihat daripada orang-orang dewasa. Ini Umar pendekarnya Islam. Kalau jalan ada setan-setannya yang lari, bukan Umarnya yang lari. Betul apa anda? Imannya luar biasa, omongannya mandi Umar itu. Bahkan Umar itu pernah banyak omongannya mencocoki siapa? Apa? Al-Quran. Banyak ucapannya Umar itu mencocoki apa? Al-Quran. Salah satu contohnya, Umar ini pernah melihat ada orang datang ke rumahnya Nabi nggak ada, ngobrol atau ngomong sama istrinya Nabi. Umar cemburu, itu istrinya Nabi itu. Akhirnya Umar ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, hendaknya engkau perintahkan istri-istrimu untuk apa? Berhijab, karena datang orang kita nggak tahu mereka orang baik apa nggak baik. Langsung turun ayat, mandi omongannya Umar itu. Turun ayat membenarkan siapa? Rasulullah pernah memperlakukan tawanan perang. Tawanan perang apa itu? Badr. Perang Badr kan kaum muslimin menang, orang kafir Quraisy banyak yang tertawan. Ini diapa no tawanan perang ini? Rasulullah minta pendapatnya siapa? Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini diapakan nih tawanan perang ini? Ya Rasulullah, mereka ini masih sanak kerabat kita sendiri, mereka kan orang Quraisy. Betul apa enggak? Masih ada hubungan keluarga, sudahlah, kalau mereka mau nebus dengan harta ya kita bebaskan aja kan gitu. Nah itu pendapat pertama. Lalu dia tanya Umar, Rasulullah tanya Umar bin Khattab, ya Umar, gimana pendapatmu tentang tawaran perang Badr ini? Ya Umar gak ditanya kayak gitu. Kata Umar, ya Rasulullah, dia apa kan? Eksekusi ya Rasulullah. Ya Rasulullah lebih cenderung ke pendapatnya siapa? Abu Bakar. Langsung turun ayat dari langit, membenarkan ucapannya Umar. Rasulullah ini diundang anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya orang munafik. Masih ingat kan ceritanya? Di kota Madinah ada orang gembongnya, orang munafik yang selalu menyakiti Nabi, mati. Anaknya ini soleh, orang soleh luar biasa baiknya, namanya Abdullah. Sama, dia datang, ya Rasulullah tolong doakan ayahku ya Rasulullah, sholati dia. Maka Rasulullah datang ke semua nyolati, ditarik-tarik sama Umar. Jangan ya Rasulullah, jangan nyolati, dia itu orang munafik, bagaimana kau menyolati dia ya Rasulullah? Tapi Rasulullah nggak enak sama siapa? Anaknya orang baik. Langsung turun ayat, jangan kamu berdiri di kuburannya orang munafik itu. Umar sampai heran, aku sendiri heran, kenapa pada waktu aku kok berani narik-narik Nabi? Dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasul mengatakan seandainya setelah aku ada apa? Nabi, siapa orangnya? Umar. Tapi tetap nek dibandingno Abu Bakar, tetap Abu Bakar sing utama. Meskipun Umar bin Khattab seperti yang saya sampaikan ke antum semuanya tadi itu, tapi kalau ada masalah tertentu dia ngerujuknya bukan ke orang-orang senior, ngerujuknya ke mana? Abdullah bin Abbas. Jadi kata Abdullah bin Abbas, kana Umar yudkhiluni ma asyakhi Badrin ka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Jadi pernah, jadi saya katakan tadi Umar bin Khattab itu punya penasehat. Penasehatnya Umar bukan orang sembarangan. Siapa penasehatnya Umar? Penasehatnya Umar adalah Asyakhu Badrin. Asyakh itu sesepuh sahabat-sahabat senior yang pernah ikut perang apa? Badr, yang dijamin masuk surga. Itu penasihatnya. Tetapi khusus aku, bocah kecil, dimasukkan di apa namanya, di kalau sekarang ya di grup, ya itu bukan grup ya, di tempat yang menjadi penasihatnya siapa? Umar. Kalau ada apa-apa kan mereka bermajlis, bermusyawarah, semua ini para sesepuh sahabat, ada bocah kecil ikut di situ. Ya, bocah kecil siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Sampai sahabat-sahabat Badr ini, sesepuh sahabat itu saling tole maksudnya begini, lapor rek cilik tuh gini lapor ya, seakan-akan rada kurang nyaman gitu loh ya. Faka'anna ba'da wajada fi nafsihi lima tudkhilu hadha ma'ana walana abna'un mithluhu. Ya Khalifah, kenapa kita masukkan bocah kecilin di sini? Bukannya kita ini juga punya anak-anak yang lain? Kok dia, kenapa? Maka Umar mengatakan, innahu min haitsu alimtum. Ini beda, kalian tahu itu, kalian pun tahu bahwa anak ini beda. Haitsu alimtum, kalian pun tahu. Ini orang didoakan siapa tadi? Rasul, kemana-mana bareng Nabi, ngerti ilmunya Nabi. Fada'a dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum fama ru'itu adhanantu annahu da'ani yaumin illa liyuriyahum. Pada suatu saat aku dipanggil dia, dan aku tahu Umar tidak melakukan itu kecuali hanya untuk menampakkan ke mereka kedudukanku. Berarti ini dalil bahwa Umar sangat cinta sama siapa? Abdullah bin Abbas. Terus datang firman Allah, atau ketika mengomentari ayat Allah, perhatikan, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa itu surat idza jaa nasr. Maka Umar berkata, apa maksud ayat ini? Sahabat ini mengatakan maksudnya itu kita diperintahkan untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah ya, jika kita menang Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, disuruh banyak-banyak istighfar setelah Fathu Makkah. Yang lain ngomong begini, yang lain ngomong gitu. Akhirnya Umar ngomong sama Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, apa komentarmu tentang ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini maksudnya bahwa ayat ini menunjukkan ajalnya Rasulullah akan tiba. Jawabannya beda dengan jawaban siapa? Sahabat yang lain. Artinya kalau Rasulullah sudah menang, kita sudah menang, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, artinya tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi selesai, artinya Rasulullah wafat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, inni a'lamina illa ma taqul. Sungguhnya yang aku ketahui tentang ayat ini adalah seperti omongannya bocah kecil ini. Artinya Umar di situ lebih condong kepada pendapatnya siapa? Abdullah bin Abbas daripada sahabat yang lain. Nah itu ya, itu termasuk para sahabat mengutamakan siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia, pendekar Islam, penakluk Qadisiyah. Di zamannya Umar bin Khattab, beliau komandan perang melawan Persia. Kaum muslimin jumlahnya 4.000 mengalahkan tentara Persia 80.000. Yang jadi komandan perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak karomah-karomahnya sahabat terlihat pada perang itu. Sampai kuda-kudanya sahabat lari di atas air. Itu luar biasa. Itu panglimanya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur Irak pertama kali di zaman siapa tadi? Umar bin Khattab. Perhatikan, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan akhdara fahman wala alabba lubban wala aktsara ilman wala ausa khilman min Ibni Abbas
tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih paham, lebih cerdas, lebih banyak ilmunya, lebih luas pengetahuannya melebihi Abdullah bin Abbas. Nek sing ngomong wong liya ya wajar. Iki sing ngomong sapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, seniornya sahabat, memuji Abdullah bin Abbas. Itu ya. Dan kemudian yang nomor 4, keutamaan yang terakhir. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu sana'us sahabati wat tabi'in alaihi. Termasuk keutamaannya Abdullah bin Abbas adalah banyak para sahabat, para tabi'in yang memuji-muji Abdullah bin Abbas. Tidak hanya sahabat tabi'in, tidak hanya tabi'in, sahabat pula. Perhatikan, yaqulu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk abadilahnya sahabat. Jadi abadilah itu Abdullahnya sahabat. Jadi di zaman Nabi itu ada abadilah. Ngerti abadilah? Abadilah itu Abdullah gitu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam, anaknya Zubair bin Awam itu ada abadilah. Abdullah, orang hebat-hebat itu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini senior, ahli ilmunya sahabat. Beliau mengatakan, ni'matur jumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas. Yaqulu Ibnu Umar, yaqulu Abdullah bin Umar. Abadilah juga ini. Logikanya ya, kalau orang sekarang itu kan akron itu rival itu nek podo-podo selevel itu gak mau orang yang selevelnya itu dipuji orang lain. Akron namanya, paham maksudnya? Tapi itu enggak, sahabat enggak ada yang kayak gitu, hatinya bersih semua, memuji sahabat yang lain. Abdullah bin Umar berkata, Ibnu Abbas a'lamun nas bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah manusia yang paling tahu isinya Al-Quran, paling tahu maknanya Al-Quran. Qala Muhammad bin Ali yauma mata Ibnu Abbas. Muhammad bin Ali berkata ketika matinya Abdullah bin Abbas, ketika wafatnya Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Ali ini biasanya dijuluki Muhammad Ibn Al-Hanafiyah. Ini jadi kalau antum pernah dengar Muhammad Al-Hanafiyah, itu maksudnya Muhammad bin Ali. Kenapa tidak disebut bin Ali? Untuk membedakan antara anaknya Ali dari Fatimah dan anaknya Ali yang tidak dari Fatimah. Paham maksudnya? Muhammad bin Ali ketika hari wafatnya Abdullah bin Abbas, maka Muhammad bin Ali berkata, al-yaum mata rabbani yuhadil ummah. Hari ini telah wafat rabbaninya umat ini. Qala Mujahid ini muridnya Abdullah bin Abbas, tabi'in. Qala Mujahid, kana Ibnu Abbas ya summiyal bahr likasrati ilmihi. Dahulu Abdullah bin Abbas itu diberi julukan al-bahr. Bahar itu artinya samudra. Kenapa dijuluki al-bahr, samudra atau lautan? Likasrati ilmihi, saking luasnya apa? Ilmunya. Jadi sahabat Nabi yang dijuluki samudra siapa? Abdullah bin Abbas. Qala Rafi bin Hudayj, matal yawm man kana yuhtaju ilai man bainal masyriqi wal maghrib. Ketika wafatnya Abdullah bin Abbas, Rafi bin Hudayj mengatakan, hari ini telah wafat orang yang paling dibutuhkan di penghujung timur dan barat bumi ini. Semua orang butuh sama beliau. Qala Masruq, seorang tabi'in berkata, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas qultu ajmalun nas. Ini penting, ini bagus perkataan ini. Kata Masruq, aku kalau melihat Abdullah bin Abbas, melihat tok, durung ngomong lagi, mendelok tok ini. Aku ketika melihat Abdullah bin Abbas, lihat wajahnya sebelum ngomong, maka saya katakan ajmalun nas, manusia yang paling ganteng, manusia yang paling tampan. Itu belum ngomong, coba wajah itu iku langsung dipuji ajmalun nas, manusia yang paling ganteng rupawan. Wa idza nataqa, tapi kalau sudah ngomong, maka aku katakan afsahun nas,
orang yang paling fasih ngomongnya, enak tutur bahasanya. Wa idza tahaddatsa, kalau sudah menjelaskan, maka saya katakan a'lamun nas, manusia paling berilmu. Dari sudut manapun pujian, menengetok ganteng, menengetok itu ganteng. Terus nek ngomong fasih, nek jelasno cerdas. Nah, itu luar biasa. Lah, itu ada selesai keutamaan-keutamaan. Tapi ada hal penting yang nggak boleh dilewatkan dan harus saya sampaikan di sini adalah sikap-sikapnya Abdullah bin Abbas. Punya sikap-sikap luar biasa. Di antaranya sikap dalam mencari ilmu. Ini ada kisah yang luar biasa. Lamma tufiya Rasulullah qultu li rajulin minal ansar ya fulan halumma falnas'al ashaban nabi fa innahum al-yawma katsir. Ketika Rasulullah wafat, umurku masih berapa tadi? 13 tahun, masih SMP kelas 1 lah, atau SMP kelas 2. Masih kecil, bukan orang dewasa. Ketika Rasulullah wafat, aku ajak temanku dari kalangan Ansor, anaknya sahabat Ansor itu, yang masih kecil, sama-sama masih kecil. Hei fulan al-Ansari, ayo kita mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah yang senior-senior itu. Mumpung mereka masih banyak, mereka punya hadis-hadis tentang Rasulullah. Karena kan umurnya beliau kan. Jadi kalau gini, Abdul bin Abbas itu kalau qala Rasulullah berkata, itu belum tentu beliau dengarkan sendiri. Antum paham maksudnya? Kenapa? Karena Rasulullah wafat, beliau masih apa? Kecil, tapi dia mendatangi sahabat-sahabat senior, datang ke Umar, datang ke Abu Bakar, datang ke yang senior-senior didatangi. Nah, makanya ketika Rasulullah wafat, Abdul bin Abbas ngejak temannya yang Ansor ini, yang masih kecil juga, ayo kita berkunjung ke rumah sahabat-sahabat senior. Mumpung mereka masih banyak yang hidup, kita timba ilmu dari mereka. Maka sahabat yang Ansar ini mengatakan begini, ya Abdul bin Abbas, lucu kamu ini, ngapain kita cari ilmu? Lagian orang nggak mungkin noleh ke kita. Di sana ada Umar, di sana ada Sa'ad bin Waqqas, di sana ada Khalid Walid, di sana ada orang hebat-hebat. Ngapain kita? Sudah cukup mereka saja. Maksudnya, lagian siapa yang noleh ke kita? Di sana ada orang hebat-hebat. Kata Abdul bin Abbas, maka aku berangkat sendirian. Beliau datang ke rumah seorang sahabat Nabi, mau ngetuk rumahnya takut ganggu. Apa yang dilakukan? Pernah dengar? Beliau ngambil apa? Selimutnya itu ditaruh, dijadikan bantal. Beliau tidur di depan rumahnya sahabat-sahabat Nabi sampai badannya penuh dengan debu. Ini Madinah loh, ini bukan Surabaya, Madinah ini. Musim panas, debu, tidur sampai bangun, nggak mau membangunkan. Sampai kalau keluar, diantaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ketika dibuka, kaget, ibnu ammi Rasulullah, anak pamannya Rasulullah. Wahai anak paman Rasulullah, kalau kau butuh sesuatu cukup perintahkan orang untuk datang kepada niscaya aku akan datang kepada kamu. Itu ahli bait. Ya. Maka dia mengatakan, lah, ya beginilah seorang penuntut ilmu. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas ini selalu mendatangi itu pencatat wahyu, siapa namanya? Zaid bin Sabit, ya, yang di zamannya Abu Bakar nulis loh, yang mengkodifikasi pertama kali, yang menulis, pembukukan pertama kali Al-Quran. Zaid bin Sabit datang ke Zaid bin Sabit, mendatangi Zaid bin Sabit ada di atas kendaraannya, dipegangi, dituntun sama siapa tadi? Maka Zaid bin Sabit mengatakan, jangan lakukan itu, kami itu ahli bait, kami itu Hashimi, ya, jangan lakukan itu. Maka dia berkata, hakada ya umirna, demikianlah kita diperintahkan untuk menghormati ahli ilmu. Maka akhirnya kata Zaid bin Sabit, ulurkan tanganmu. Maka diulurkan tangannya oleh Abdul bin Abbas, dicium sama Zaid bin Sabit. Artinya luar biasa beliau ini dalam menurut ilmu, semangat. Ya, mauqif yang kedua, sikap yang kedua, itu yang pertama sikap dalam menuntut ilmu, yang kedua sikap dalam membantah aliran sesat. Punya sikap yang luar biasa terhadap orang Khawarij. Ini muncul di zamannya Ali perang sama Muawiyah, bener kan? Pasukannya Muawiyah hampir kalah, maka mengangkat mushaf, kan gitu. Sudah saya ceritakan di sini panjang lebar. Perang apa namanya? Perang sivil, betul kan? Terus terjadi apa? Arbitrase, ya, tahkim, berunding. Ali ngutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah ngutus siapa? Amr bin As. Padahal sudah hampir menang. Siapa yang hampir menang?
Ali. Karena terjadi perjanjian damai itu, pasukannya Ali ngambul. Yang ngambul, ngerti ngambul ya? Ngambek, yang ngambek itu memisahkan diri dari Ali. Namanya cikal nanti menjadi Khawarij. Ya Khawarij mereka ini memisahkan, nggak mau, akhirnya nggak mau Ali, nggak mau Muawiyah, pisah sendiri. Mereka membuat camp militer konsentrasi di tempat di apa namanya Haruri. Ya, mereka dijuluki Haruri. Jumlah mereka 6.000 personil. Makanya nanti kan Khawarij mengutus 3 orang. Satu diutus membunuh Ali, satu diutus membunuh Muawiyah, satu diutus membunuh Amr bin As. Karena mereka nggak mau semuanya. Ini keluar dari kelompoknya Muawiyah masih banyak sahabat Nabi. Kelompoknya Ali masih banyak sahabat Nabi. Lah kelompoknya Khawarij tidak ada satupun sahabat Nabi. Paham maksudnya ya? Maka mereka ini membuat keonaran, suka bunuh orang, suka memprovokasi untuk menentang Ali. Akhirnya mereka tuh di kepala mereka ada syubhat. Didatangi sama Abdullah bin Abbas. Oh, yang paling paham isinya Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa orang Khawarij berjalan dengan Al-Quran apa enggak? Orang Khawarij berjalan dengan Al-Quran, paham Al-Quran, apal Al-Quran orang Khawarij. Tapi pemahamannya apa? Dangkal. Mereka membaca nggak hanya di bibir, nggak sampai ke masuk ke hati mereka, hanya di kerongkongan saja. Lah, didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Mencerdasnya orang pada waktu itu. Abdullah bin Abbas izin sama Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka. Diizini. Berapa orang tadi? Jumlah mereka 6.000 orang. Kenapa kali ini kok selalu membuat keonaran? Ada apa kan? Ternyata ada 3 syubhat di situ. Ada 3 syubhat. Yang pertama, amma ihdahuna fa innahu hakkama ar-rijal fi amrillah. Yang pertama, Ali berhukum dengan hukum buatan manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal dalam surat Al-An'am 57 dikatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah, nggak boleh diserahkan ke manusia. Kenapa Ali kok mau sama Muawiyah berhukum dengan laki-laki, yaitu Abu Musa sama siapa tadi? Amr bin As. Kan harusnya kan diadili dengan hukum Allah, bukan manusia. Itu yang pertama. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, syubhat mereka yang nomor 2 kata mereka adalah, yang kedua, Ali ini perang sama Aisyah. Perang apa namanya? Perang Jamal. Dia perang, dia menawan, dia perang tapi tidak menawan. Aisyah kalah, nggak ditawan, dan tidak dijadikan ghanimah, dan tidak dinikahi, atau tidak dijadikan budak. Kalah mereka ini. Jadi kenapa Ali memerangi pasukannya Aisyah tapi tidak mau pertama menawan? Kan kalah kan pasukannya siapa? Aisyah. Kenapa nggak ditawan? Kenapa nggak diambil ghanimahnya? Ini gimana Ali? Kok aturannya kok ngawur kayak gini? Kata dia. Yang ketiga, yang mana ini? Innahu muhyi nafsu an amiril mu'minin. Nah, ini perhatikan. Karena Ali dalam perjanjian itu sama Muawiyah rela menghapus kedudukannya sebagai apa? Amirul Mu'minin. Kan waktu perjanjian itu kan ditulis Amirul Mu'minin Ali. Kata Muawiyah, jangan tulis Amirul Mu'minin. Aku belum mengakui kamu jadi apa? Khalifah. Bunuh dulu siapa namanya? Orang yang membunuh Utsman, baru nanti kamu jadi khalifah, nggak apa-apa. Tapi sekarang ini aku belum mengakui kamu. 3 ini syubhatnya. Kenapa kok ketika diomongi begitu kok Ali nurut? Terus Ali mau menghapus kedudukannya sebagai apa tadi? Khalifah, cukup ditulis Ali bin Abi Thalib. 3 ini yang membuat orang Khawarij berontak sama Ali. Dijawab sama siapa? Abdullah bin Abbas. Adapun perkataanmu yang pertama, kenapa Ali mau berhukum dengan manusia, kok bukan berhukum dengan hukum Allah? Dijawab sama siapa tadi namanya? Abdullah bin Abbas. Ente buka surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliyah. Kalau engkau melihat suami istri cekcok terus, dinasihati tetap cekcok terus, maka
maka utuslah hakim dari pihak laki-laki. Kan gitu Pak, mediasi dulu kalau bahasa saiki kan harus ada mediator sebelum perceraian itu kan. Yang laki-laki ada hakimnya, ada wakilnya, yang perempuan ada rembukan, dicari titik temunya. Kata Abdul bin Abbas, itu lihat tuh surat An-Nisa ayat 35 tuh, kalau persengketaan rumah tangga saja disuruh mengutus hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak wanita untuk memediasi, itu urusan nikah. Lah ini urusan darah. Kalau urusan nikah rumah tangga aja boleh pakai hukum manusia, maksudnya bukan hukum manusia yang merembukan untuk menentukan maslahatnya, itu boleh dalam urusan pernikahan, apalagi ini urusan perang, urusan nyawa kaum muslimin, urusan darah, tentu sangat lebih apa? Jelas sisi pendalilannya. Yang nomor 2, kamu katakan kenapa Ali itu perang sama Aisyah, kok Aisyah tidak ditawan, Aisyah tidak nikahi Aisyah? Dijawab sama Ali, kamu itu sadar apa enggak? Baca surat Al-Ahzab ayat 6, wan nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Nabi adalah ummahatuhum, istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibu bagi orang yang beriman. Apa mungkin seorang anak menawan ibunya? Apa maksudnya? Apa mungkin Ali ini menyakiti Aisyah? Apa mungkin Ali ini menikahi Aisyah? Tidak mungkin. Oh, dia itu ibunda kita kok. Apa maksudnya ya? Nah, sudah. Terus yang nomor 3, kamu katakan kenapa Ali mau ketika rundingan dicoret namanya sebagai Amirul Mukminin? Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin, berarti dia pemimpin orang-orang kafir. Makanya keluar 6.000 pasukan ini. Dijawab sama Ali, lihat kamu ke belakang, lihat pasukanmu, adakah satu di antara dirimu itu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Loh, pasukan Muawiyah masih banyak sahabat Nabi. Ada Amr bin As, betul apa tidak? Iya, ada Muawiyah. Lihat pasukannya Ali banyak, ada Ammar bin Yasir, ada banyak sahabat. Masih mending lah. Nah, kalau kali ini ada siapa di sana tokoh kalian? Nggak ada. Kalian telah menafsiri Al-Quran dengan akal-akal kalian sendiri. Adapun Ali ditulis dicoret namanya legowo demi perdamaian. Kamu belum lahir. Dulu ketika Sulhul Hudaybiyah itu Ali jadi sekretarisnya perjanjian itu. Ketika perwakilan dari kafir Quraisy namanya Suhail bin Amr mengatakan bahwa ketika ditulis, Ali tulis yang berjanji di bawah ini, mengadakan perjanjian di bawah ini Muhammad Rasulullah. Pertama bukan itu, malahan ditulis sama Ali, ya Ali tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kata utusannya orang kafir, stop, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, kami nggak kenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim, tulis saja Bismikallahumma. Masih ingat kan tuh? Akhirnya kata Ali, ya sudah, hapus kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, namanya Allah loh ini, namanya Allah loh padahal ini. Tapi kata Nabi, ya sudah nggak apa-apa, hapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, jangan tulis Rasulullah, kami nggak ngakui kamu itu apa? Rasul. Kalau kami ngakui kamu Rasul, nggak usah perang selama ini kita ini. Tulis saja Muhammad bin Abdillah. Tulis saja Muhammad bin Abdillah. Akhirnya dihapus sama siapa tadi? Oleh Ali, Rasul nyuruh Ali. Jadi yang ngapus siapa? Ali. Makanya Ali itu punya pengalaman gitu loh. Kalau namanya Allah aja dihapus, nama Rasul dihapus, legowo karena ini demi kemaslahatan, apalagi namanya Ali, maka dia legowo. Wah, akhirnya sebagian kecil tobat. Cerdas ini. Ya, yang terakhir sikapnya beliau dalam mengikuti sunnah Nabi. Abdullah bin Abbas pernah pernah bersama Muawiyah tawaf bareng. Lah Muawiyah ini mengusap seluruh rukun dalam Ka'bah. Ka'bah kan punya 4 rukun. Mana Ka'bah itu kan kubus, betul ya? Kalau kita biasanya kan yang diusap yang mana? Hajar Aswad. Ya, karena kan banyak nggak bisa kalau zaman sekarang ini. Paling nggak dia bahkan isyarat. Sama yang kedua apa? Rukun Yamani. Gitu baik kok ya. Rukun Yamani. Selain itu kan nggak ada sebenarnya diusap-usap ya kan? Lah Muawiyah diusap sana, seluruh rukun diusap. Ada Abdul bin Abbas di situ. Kata Abdul bin Abbas, lima tastalim hadaini rukna ini. Kenapa engkau usap juga 2 rukun yang lain ini? Kenapa nggak cukup yang Hajar Aswad sama Yamani? Kata beliau,
laisa syai'un minal baiti mahjur. Tidak ada dari Ka'bah yang ditinggalkan, semuanya baik. Maka kata Abdullah bin Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan yang baik dari Rasulullah. Rasulullah mengusap dua, ya ayo kita usap dua. Kata Muawiyah, oh ya benar. Langsung ikut siapa? Ikut Abdullah bin Abbas. Sahabat gitu kalau diingatkan langsung. Fadzakarahu bis sunnah, mengikuti sunnah. Kemudian khatabana Ibnu Abbas bil Basra. Abdullah bin Abbas pernah berkhutbah di Basra ba'dal asri, setelah sholat asar beliau memberi mau'idhah, khutbah hatta gharabatis syams, sampai matahari hampir tenggelam. Jadi pidato setelah asar nih Abdullah bin Abbas sampai matahari tenggelam. Wa badan nujumu wa ja'alan nasu yaqulun, bintang-bintang sudah mulai nampak. Akhirnya orang merasa kelamaan dan mereka mengatakan as-shalah. Salat apa berarti? Abdullah bin Abbas menyampaikan ilmu gitu. Terus ada orang yang merasa suwe nih, gak mari-mari gitu. Akhirnya mereka ngomong as-shalah. Maka faja'ahu rajulun min Bani Tamim la yaftur wa la yathni. Ada seorang dari Bani Tamim, dia mengatakan as-shalah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, atu'allimuni as-sunnah, kau mau ngajari aku tentang sunnah? La ummalaka, celaka kau. Aku melihat Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Karena kan safar gak itu? Saya mau tanya, safar gak? Safar. Artinya ojo ngajari aku sunnah kan cilik karo Nabi. Ojo ngajari sunnah karo toko Basro kan gitu ya. Nah itu ya, jadi beliau itu menunjukkan sangat mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah intahaina min sudah selesai kita jelaskan tentang sahabat Nabi yang mulia. Sahabat tadi namanya Abdullah bin Abbas. Besok insyaallah akan kita terangkan sahabat yang luar biasa, sahabat Nabi yang bukan min jinsil Arab, ya, tidak dari suku Arab tapi ngomongnya Arab. Siapa kira-kira? Bilal bin Rabah. Bilal, akan kita ceritakan tentang Bilal bin Rabah, sahabat yang hitam legam. Makanya perhatikan sebelum saya tutup, perhatikan, letakkan Islam sebelum Arab, jangan letakkan Arab sebelum Islam. Karena dulu sebelum datangnya Islam, orang Arab itu adalah orang yang paling rendah di tanah Arab, bahkan kalah sama Romawi, bahkan kalah sama, baru ketika Islam datang baru mereka itu menang. Itu pun gak lama, setelah itu rendah lagi ya. Salahuddin al-Ayyubi bukan Arab, Kurdi ya. Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Andalus bukan Arabi, tapi mana? Al-Barbari ya, Afrika Utara. Imam Bukhari bukan Arab, Imam Abu Dawud bukan Arab, Imam Tirmidzi bukan Arab, Imam Al-Bari bukan Arab, ahli hadis banyak, Muhammad Al-Fatih bukan Arab. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memilih Bilal yang hitam legam masuk surga. Abu Lahab, Quraisy, Hashimi masuk neraka. Makanya kata para al-Islam qabla al-Arab wala tadu al-Arab qabla al-Islam. Salman Al-Farisi masuk surga. Utbah bin Rabi'ah, dedengkotnya kafir Quraisy yang arikun nasabnya tinggi selangit, masuk neraka. Jadi intinya bukan di situnya gitu loh maksudnya. Nah besok akan kita jelaskan tentang siapa? Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang luar biasa. Banyak keutamaannya beliau. Ya, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.